Setiap malam itu kerjaannya bertemu dengan tikus. Iya. Ya ditemani tikus tidur di bawah, di jempol, kadang digigit kan. Aduh. Halo Sobat Kebal TV, balik lagi bersama gue Abu, anak Abu, dan sebelah gue ada Irwan The Academy. Oke. Gimana bro? Sehat Wah, ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih banget. kegiatan hari ini nih? Kegiatan hari ini ya udah kita di rumah aja, kita nggak kemana-mana. Ya paling ya berkarya di rumah aja udah. Berkarya terus ya? Iya. Nggak pernah putus ya? Nggak pernah putus. Apa sih dampak yang Irwan kena dari COVID ini nih? Kan udah hampir 3 bulan ya? Kurang lebih Hampir ya? 3 bulan. Hah? Ya. Jadi dampaknya ya ke off air, Off air ya pasti ya? on air. Hah? Terus juga kayak semacam kita lagi mau bersilaturahmi sama teman pun juga Susah? susah banget karena memang di komplek Irwan ini memang lagi dibatasi Dibatasin banget ya? Jadi paling cuma beberapa, minimal 5 orang nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 20 orang, berapa orang? Oh itu mah nggak boleh. Susah Emang banget. Dari anjuran pemerintah pun emang kita tuh nggak boleh kumpul-kumpul sebenarnya sih. Iya, Bener kan? Betul banget. Nah kegiatannya kan maksudnya kan bikin kreasi sendiri kan, YouTube juga, katanya TikTok juga. Iya, ya YouTube, kan? TikTok, Bigo. Bigo. Iya. Itu Bigo ngapain tuh, Bro? Kalau Bigo itu kayak semacam kita lagi live streaming, tapi kita mendapatkan diamond dari orang yang menyawer kita. Oh, menyawer raya ya. Jadi ya itulah dampak kita bikin Bigo itu, kita juga dapat penghasilan dari Bigo. Oh, dapat penghasilan juga dari Bigo ya. Kan kalau gua kan kalau Bigo kan niat statementnya itu cewek. Ya pasti Pose-pose, kalau main ya kan? Bigo itu pasti dampaknya, pasti Oh, cewek-cewek ini nih ya kan. Nut gimana gitu ya Iya. kan. Tapi enggak ya. Enggak. Kita selagi kita mau positif aja, kita main yang sehat insyaallah. Nah, kalau TikTok kan sempat tadi juga ngeliat sampai viewernya itu 2 juta lebih. Sampai 2M ya. 2 MA. Itu gimana itu? Kalau TikTok itu Maksudnya nyangka nggak sih emang udah lama main TikTok? nggak lama juga, beberapa bulan doang, tapi ya nggak nyangka juga tiba-tiba 2,2M. 2M, nggak Ya, nyangka. untuk yang nonton, untuk yang nge-like-nya misalkan 16,6K gitu. Udah pokoknya kalau sudah ada K-nya Udah gede lah ya. Udah gede. Itu maksudnya dari Irwan sendiri pengen bikin TikTok apa dari fans? Enggak, karena memang lagi Covid kan, memang kita lebih fokusin ke hiburan-hiburan aja sih, Iya yang sih, biar hiburan-hiburan nggak- buat menghibur aja kan. Buat menghibur kalian, Iya, bener. semuanya lewat aplikasi. Salah satu itu juga pahala juga ya, Iya. buat menghibur orang. Yang penting positif, nggak negatif ya kan. Iya. Nah selain itu dari YouTube juga suka cover juga ya mana? Aktifnya udah kapan sih? Udah lama? Aktifnya Apa? udah sekitar berapa bulan ya? Oh baru berarti. Pokoknya beberapa tahun bulan ini udah baru 50.000 subscriber. Oh ya cepet lah. Kalah gue juga. Gue yang udah bikin lama masih segitu-gitu aja. Aku aja baru belajar YouTube, Hah? nggak tahu penghasilannya seperti apa, tapi ada tim juga yang ngurus. Ada seperti itu, tim ya. juga. Tapi itu di dalam konten itu nggak cover juga atau ada vlogging atau keseharian Irwan? Jadi atau Irwan gimana? itu lebih ke yang bebas sih kontennya, lebih ke yang kayak behind the scene, sama Behind the scene apa cover. nih? Ya kayak misalkan Irwan di balik layar Irwan Iya, rekaman gitu. Jadi oh dibikin behind the scene seperti seperti itu ya. Kalau di panggung Indosiar juga? itu juga ada juga sih, tapi kita itu di channel YouTube yang lama, tapi untuk yang channel yang baru lebih ke yang fokusnya ke kayak gitu, kayak vlog kegiatan di rumah gitu-gitu doang, nggak kemana. Tapi kedepannya maksudnya mau bikin konten apakah yang bikin Irwan tuh yang belum pernah ada di YouTube? Maksudnya ada nggak sih ide gitu? Sebenarnya kalau seperti itu sih sebenarnya udah pada banyak yang bikin ya bro ya. Kayak misalkan cover lagu itu sudah banyak banget. Kayak misalkan kita ngevlog di luaran juga udah banyak banget. Jadi bingung kita mau bikin ngevlog apa gitu kan. Sebenarnya sih kan copy paste itu sih nggak masalah, tergantung kita modifnya aja nih. Iya, Isi tapi kontennya ini. Tapi kita harus benar-benar sampai sekarang ini Irwan lagi ngulik-ngulik nih, Irwan ngapain ya? gitu. Maksudnya biar cepet naik juga kan. Jadi kemarin sempat Irwan berpikir pengen ngevlog barang-barang antik gitu kan. Jadi barang-barang yang jarang Irwan, orang punya. Yang punya juga Irwan ya. Ya termasuk kayak gitar antik gitu-gitu, kayak misalkan motor antik. Ya? Pokoknya misalkan baju antik gitu. Pokoknya aku pengen yang bener-bener serba antik. Serba antik. Cewek antik mau nggak? Oh no. Antik ya. cantik terus tiba-tiba ada tanduk gitu. Buset dah. Nah,
nih kan katanya kan Iwan juga gara-gara covid apa maksudnya jobnya terlantar lah ya, nggak Iya, pernah ada job. benar-benar. Bukan cuma Irwan sih sebenarnya Sebenarnya banyak ya. banget. Nanti Sebenarnya sih, berpikirnya orang, loh Irwan Irwan doang. Padahal Padahal sih padahal semua emang semua semuanya banget. yang beberapa gue interview sama Iya. kejadian sama kayak Irwan gitu. Dampaknya Iya. tuh juga wow banget, ada yang bikin usaha sendiri makan kayak gitu. Maksudnya Irwan nggak mau coba Insya Allah nanti, kulineran juga gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan habis COVID ini sebenarnya kita mau fokus lebih ke yang kuliner kayak gitu, makanan atau juga nanti baju khas yang Irwan pernah pakai atau apa. Insya Allah Irwan akan bikin bisnis seperti itu, mudah-mudahan jalan setelah COVID Corona ini. Kan Irwan yang dari Madura ya, Sumenep ya? Dari Sumenep paling Sumenep, ujung. Jadi paling kalau ujung. misalkan Madura itu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, baru Sumenep. Sumenep itu pengen ujung banget. Maksudnya bener-bener di pinggiran banget apa gimana sih? Dibilang pinggiran sih hampir ke kota sih, nggak pinggiran banget sih. Jadi kalau pinggiran itu lebih ke yang bener-bener yang paling ujung banget, yang hampir-hampir ke pesisir gitu-gitu. Tapi kalau Irwan itu lebih ke yang jalan raya kotanya. Jadi mau mengarah ke jalan raya kota. Jalan raya kota. Flashback ya kan Irwan dari Sumenep ya. Ikut DA ya. Ikut DA tuh gimana ceritanya? Ikut DA karena yang pertama Irwan sering dihina, dicaci maki, ya kan, direndahkan. Tapi itu maksudnya dihina, dicaci maki itu sama siapa? Ya sama para teman-teman. Jadi ya kan maksudnya sempat terima bullying gitu. Sempat bully seperti itu, sempat juga pas waktu Irwan nyanyi di Madura sempat juga dilempar plastik kencing. Iya. Kenapa gara-garanya? Ya itu gara-garanya ya mungkin iri kali ya. Jadi irinya dalam arti apa? Maksudnya kan kalau laki-laki itu di Madura itu kalau misalkan nggak punya nama. Maksudnya nggak punya nama apa nih? Nggak punya nama panggung gitu kan. Kayak kalau dulu yang terkenal kan Cak Sodik kalau di Madura gitu-gitu, kayak Geri Maesa gitu-gitu, Jawa Timuran. Jadi Irwan benar-benar nggak punya nama di situ. Jadi ya cuman Irwan Asmara dulu namanya Irwan Asmara, nama panggung. Nah, Asmara itu ada artinya Irwan asli Madura gitu. Jadi pernah sempat juga Irwan Asmara, tapi karena laki-laki pasti kalau dangdut penontonnya adalah laki-laki semua rata-rata ya kan, yang para joget-joget gitu kan. Jadi kalau misalkan di orkes itu ada nyanyi yang laki-laki, jadi bosan, jadi harus perempuan terus gitu. Jadi gitu. Makanya sampai pernah ada lagunya, "Hei, kenapa kamu nonton dangdutnya?" Kayaknya bilang, "Buka CD, cas." Jadi lebih ke yang pengennya yang lebih bahenol gitu. Ya, agak sensual lah ya. Iya. Nah, kan dihina. Maksudnya itu menjadi motivasi kan? Jadi motivasi banget. Jadi dihina itu pas di masa SD, SMP apa SMA kah? Pas dihina? Semenjak SMA. Maksudnya kan ini di SMP juga pernah dihina, kayak masa sih Irwan itu naiknya motornya itu aja gitu, motor Supra gitu. Kenapa masa naiknya motor itu aja, kadang kenapa jalan kaki ya, tapi kan pas waktu itu zamannya di Madura itu ada yang namanya motor baru yang namanya kayak Mio, Matic, yang baru-barunya gitu kan, baru-barunya Matic kan. Jadi aku cuman diem. Ya maksudnya mau gengsiannya tuh emang ya tetap harus, kalau di Madura itu harus ya yang dia yang paling tinggi, ya dia yang paling keren gitu. Gitu. Jadi Irwan di situlah menjadi motivasi banget. Jadi Irwan itu menjadi seorang anak band. Pas di Madura tuh. Iya di Madura, tapi juga tetap dengan motor yang sama, Supra ke sana ke sini nggak masalah, aku bilang. Yang penting punya kaki dulu lah. Terus juga sempat menjuarai kayak radio gitu, juara 1, dan itu hadiahnya Absolute Revo. Nah itu baru keren bro. Di situ Absolute Revo udah nggak ada yang punya nih. Dihina nggak tuh? Oh nggak dong. Tapi tetap aja orang ini, semua orang juga bisa kayak gitu. Gitu. Salah juga ya? Ya udah deh. Ya udah sabar. Ya udah, terus sempat juga pernah punya pacar di kampung ya. Orang tuanya bilang, "Kamu tuh ya kalau pacaran harus jelas bibit, bebet, dan bobotnya." Sedangkan bapak aku itu adalah penjahit, ibuku adalah pembantu rumah tangga di luar negeri gitu kan, kayak TKW gitu. Jadi aku lebih ke yang neken dada sih bro. Dibilang seperti itu neken dada banget. Jadi ya Allah, sampai segitunya. Ya udah,
Irwan keputusan karena bapak sama ibu itu sudah tengkar cekcok gitu kan, di bapak di Malaysia, ibu di Taiwan, jadi cekcok itu antar negara. Ya udah bilang kalau misalkan kalian mau bubaran atau cerai, lebih baik kalian nggak usah nganggep Irwan sebagai anak. Mending Irwan itu nggak akan pernah minta uang dari kalian berdua. Mending Irwan akan kerja sendiri, Irwan akan ngerasakan gimana sih rasanya kerja sendiri. Udahnya itu sempat Irwan ngambek dan kemas-kemas berangkat ke Jakarta itu. Dia musik di tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ya? 2010 2011 lah ya. Jadi Irwan itu sudah ada sedikit simpenan, beli uang tiket itu ke Jakarta itu waktu itu 300.000 apa 500 ya. Nah, tapi Irwan bawa ke Jakarta 250, bro. Bayangin, 250.000 selama 6 bulan. Bro, kok bisa? Nah, ini ceritanya. Iya, coba ceritain deh. Ini menarik. Jadi nih. Irwan itu 250.000 itu ke Jakarta tujuannya adalah mencari kerja, dan kebetulan ada adiknya ibu yang kerja di Jakarta tapi lain bapak. Lain ibu. Lain ibu, jadinya kakak tiri ya jatuhnya. Tapi ke aku jatuhnya Pak Le. Pak D lah ya. Itu di mana Jakartanya? Di Jakarta Selatan. Nah, jadi Irwan itu kerja sama Pak Le. Satu hari tuh kadang ada 150.000. Kita ya kerjanya kayak gini, bikin kayak gini nih. Ini kerjaan Irwan kayak gini nih. Meja nanti kayak misalkan sebenarnya ini seratnya ini nggak gini, bro. Seratnya nggak gini nih sebenarnya nih. Harusnya? Dia dibikin. Meja ini nih. Ini dibikin nih. Jadi dia kayak semacam ada paku ditarik nih. Gitu ya? Ditarik ini nih. Ini ditarik nih kayak gini. Bukan dari aslinya. Bukan kalau yang ini. Nah, kalau ini baru asli nih. Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Jadi Irwan cuma yang ngedempul sama yang ngamplas sama yang melitur. Iya. Nah, itulah pekerjaan Irwan sehari-hari. Sampai Irwan tuh sakit panas, jadi yang nggak kuat banget. Karena Irwan biasa dimanja, biasa nggak kerja keras. Jadi sempat sakit, sempat terjatuh, tapi Irwan nggak pernah mau diajak ke rumah sakit. Lebih baik Irwan dirawat di rumah aja. Di tempat lapak Irwan, di tempat lapak, disuruh tidur di rumah pun juga kita seadanya pun juga ya udah kita lebih memilih tempat tidur di tempat lapak Irwan yang Irwan kerja, dan itu bikin sendiri rumah-rumahan. Pale bikin kayak alasnya ya kardus. Terus ya nemu tempat tidur kayak kasur tapi yang sudah bolong itu, yang sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan itu kan. Itu diituin lagi, dibersihin lagi, disikat, ditaruhin kardus. Yang penting ada tempat buat tidur. Yang penting empuk aja. Ya udah. Jadi setiap malam itu kerjaannya bertemu dengan tikus. Ya ditemani tikus tidur di bawah, di jempol kadang digigit kan. Aduh, ini apa? Pas setelah di center ya udah tikus. Tapi dengan lampu seadanya pakai lilin. Aku pakai lilin dan pakai ya sovel gitu-gitulah. Setiap malam tuh kayak gitu terus. Setiap malam itu seperti itu. Maksudnya berapa lama? Selama 6 bulan kalau nggak salah. Proses itu Irwan mencoba merintis ke pengen banget cari di koran-koran, pengen jadi artis. Jadi pengen di review di koran-koran. Ya sama di tahun 2012-nya. Aku cari di koran, cari di koran, ternyata ada lowongan tuh pertama.